Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks non-fiksi dan teks fiksi. Pertama-tama kita akan membahas teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang di dalamnya berisi tentang fakta, karena non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah seperti laporan, artikel, skripsi, dan makalah. Teks non-fiksi tersusun dari beberapa rangkaian peristiwa. Urutan atau rangkaian peristiwa tersebut terdiri atas beberapa bagian, diantaranya pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, urutan peristiwa dibedakan berdasarkan urutan waktu terjadinya atau kronologisnya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan kausalnya atau sebab akibat. Yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema teks atau bacaan. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat nyata. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna yang sebenarnya, jarang menggunakan bahasa kiasan atau bukan makna sebenarnya. Yang ketiga, bersifat netral atau tidak memihak. Selanjutnya, yang kedua itu kita akan membahas teks fiksi. Teks fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain bukan berdasarkan kenyataan. Teks fiksi adalah karangan non-ilmiah yang tidak berdasarkan pada fakta dan realita. Ciri-ciri teks fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fiksi memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Yang kedua, fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang atau subjektif. Yang ketiga, fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Yang kelima, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang keenam, fiksi adalah cerita yang mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Yang terakhir, menampilkan sudut pandang berbeda. Selanjutnya, urutan peristiwa dalam teks fiksi. Yang pertama, pengenalan situasi cerita, di mana mengenalkan para tokoh serta menyusun adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa, di mana menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah bagi para tokohnya. Yang ketiga, pemunculan konflik atau masalah, terjadinya peningkatan perhatian. Yang keempat, puncak konflik atau masalah, bagian cerita yang paling mendebarkan. Yang kelima, penyelesaian konflik atau masalah, di mana saat sebuah konflik atau masalah mengalami penyelesaian. Yang keenam, akhir cerita, di mana tahapan terakhir yang mengakhiri sebuah cerita. Selanjutnya yaitu contoh mengurutkan peristiwa dalam teks non-fiksi. Di sini terdapat teks non-fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga, atau kalian bisa melihat pada buku paket tema 8 halaman 39. Baik, sekarang mari kita baca secara bersama-sama cerita yang berjudul Bunga Paling Berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale.
Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi untuk membuat herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bumala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga, di mana kamu akan mencarinya? Katanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela, tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari. Waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bumala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bumala. Bumala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Baik, dari cerita bunga paling berharga, terdapat urutan-urutan peristiwa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Makale tinggal di desa yang selalu kekeringan sehingga tidak banyak tumbuhan di sana. Yang kedua, Bumala memberikan buku tulis merah kepada para siswanya. Yang ketiga, Makale ingin membuat herbarium. Yang keempat, para siswa kecuali Makale telah selesai mengisi buku tulis merah. Yang kelima, pada suatu hari turun hujan deras yang menyebabkan tumbuhnya benih-benih tumbuhan. Yang keenam, Makale memetik sekuntum bunga merah untuk dibuat herbarium. Yang ketujuh, Makale berhasil membuat herbarium yang paling berharga di dunia, sebab bunga yang digunakan Makale hanya mekar sekali dalam setahun. Setelah kalian menyimak beberapa penjelasan, sekarang tugas kalian yaitu bacalah sebuah cerita yang berjudul Semut dan Beruang pada buku paket tema 8 halaman 11 sampai 13. Kemudian tulislah urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang seperti pada kolom halaman 13 pada buku paket tema 8. Kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing. Setelah mengerjakan, kalian foto lalu kalian kirim ke WA pribadi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.